Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ahmad. Saya peserta PPG Transformasi tahun 2025 di IAIN Pontianak. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 8 MTS Notaul Anwar Patijaya, mata pelajaran akidah akhlak. Materinya Asmaul Husna sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat terlaksana dan dilancarkan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu hari ini kita belajar apa? Akidah akhlak. Akidah akhlak. Terus sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu tadi dibilang kan ada pelajarannya akidah akhlak. Juga materinya Asmaul Husna. Nah, dalam Asmaul Husna itu coba Bapak ingin tahu, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu? Apa saja Asmaul Husna itu? Ada Al-Rahman. Ar-Rahman, terus Al-Basir. Al-Basir, kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum, Al-Adil dan lain sebagainya. Nah, itu adalah Asmaul Husna. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan supaya mendapat keberkahan dan dilancarkan dalam proses pembelajaran, kita berdoa dulu. Baik, siapa yang akan memimpin doa? Baik, silakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ucapkan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, supaya pelajaran kita konsentrasi ya, juga nanti untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap negara kita menyanyikan lagu nasional. Lagunya lagu apa? Lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Ya. Bisa dimulai? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Terima
Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran ya. Nah, kehadiran di absen dulu ya. Yang pertama ada Alia Salsabila. Hadir. Hadir. Heri. Izin. Oh izin. Kenapa? Sakit ya? Ada kepentingan keluarga. Oh iya. Tidak bisa tinggal berarti ya? Ya. Oke. Kemudian Intan Permatasari. Hadir. Mega Sila. Hadir. Meti Aprilia. Sakit. Muhammad. Iya sakit ya? Ya. Muhammad Hibas. Hadir. Raka Aditya. Ada? Sakit. Sakit? Ya. Iya sakit ya. Ada suratnya ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kemudian Risha Putriani. Hadir. Hadir. Rukia. Hadir. Satria. Hadir. Siti Aida. Hadir. Siti Jaria. Izin. Izin. Tiara Sertikasi. Sakit. Sakit. Jera. Izin. Izin. Baik ya. Tetapi kalau misalkan nih ya tidak hadir berarti harus ada keterangan ya. Harus ada keterangan. Kalau misalkan sakit harus ada surat sakit dari dokter misalkan ya. Kalau izin harus ada dari siapa? Dari orang tua gitu ya. Sekarang Bapak akan mengecek dulu nih ya. Mengecek karena proses pembelajaran akan berlangsung, akan tertib kalau posisi mulai dari duduk ya, duduknya seperti apa gitu ya kondisinya supaya tidak mengganggu nanti konsentrasi ya. Bapak periksa dulu apakah sudah posisi duduknya sudah baik. Sekarang berdiri semuanya. Bajunya ya sudah rapi, silakan duduk kembali. Kemudian supaya konsentrasi, nih ya, supaya konsentrasi tidak ngantuk karena waktu kita sudah siang gitu ya, di jam-jam terakhir ini kita ice breaking. Silakan berdiri, ya. Berdiri lagi, ice breaking lagi, ya. Ice breakingnya tepuk tangannya 1 sampai 3. Ya. Kalau Papa bilang tepuk tangan 1, kita tepuk tangan. Juga seterusnya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, sekarang kita ke materi ya, materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ke bagian bidang studi akidah akhlak, di mana materinya adalah Asmaul Husna. Nah ini Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Bisa baca? Ya, baca dulu.
wa huwal azizul hakim. Iya, terima kasih ya bagi yang sudah membacakan. Ini adalah surat Al-Hasr ya. Nah, sekarang di dalam surat ini ya, surat Al-Hasr ini mana atau kalian sebutkan yang termasuk Asmaul Husna. Di situ ada apa? Ya. Ada apa saja? Al-Jabbar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Mutakabir, terus Al-Qudus, Al-Qudus. Al-Qudus. Nah, di dalam surat Al-Asr ini terdapat Asmaul Asmaul Husna. Asmaul Husna yang jumlahnya berapa tadi? 99. Itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, kemudian ini adalah apanya ini? Pengertian. Nah, pengertian Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Apa itu? Ini Asma. asma yang berarti nama-nama. Berarti nama-nama. Kemudian husna yang berarti Yang baik. yang baik. Berarti Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, ya. Selanjutnya dalilnya. Nah, ya tentunya Asmaul Husna itu ada dalilnya. Nah, dalil yang menerangkan Asmaul Husna adalah Quran surat At-Toha ayat berapa itu? Ayat 8. Ayat 8. Bunyinya Allahul Allahu la ilaha ilaha illahu lahul asmaul husna. Ya, itu adalah salah satu dalilnya ya. Nah, ini juga dalilnya ada. Apa itu? Nah, yang tadi dalil sekarang juga ada ya, dalil. Oke, lanjut ya. Ini juga dalil. Jadi dalilnya Asmaul Husna itu banyak ya dalilnya. Ini adalah dalil nakli itu. Huwallahu la ilaha illa Malikul Kudus Salam wal mu'min wal muhaimin al-aziz Azizul Jabbar. Apalagi itu? Al-Mutakabir subhanallahi amma yusrikun. Ya, terus. Nah, ini adalah materi ya, selain tadi juga materi ya, tapi ini adalah yang spesifiknya yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah ada Al-Aziz, yang kedua Al-Basit, ketiga Al-Adil, keempat Al-Qayyum. Nah, ini yang akan kita bahas ya di pembelajaran kali ini. Nah, apa itu Al-Aziz? Al-Aziz apa? Artinya maha apa? Maha kuasa atau maha perkasa. Yang kedua Al-Basir apa? Maha melapangkan rezeki. Maha melapangkan rizki. Yang ketiga Al-Adil. Yuk. Yang maha adil. Yang maha adil. Yang ketiga Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Yang maha berdiri sendiri. Nah, ini adalah materi ini Al-Aziz, Al-Basit, Al-Adil, Al-Qayyum. Nah, di mana di sini artinya tadi sudah kalian sebutkan ya. Tentunya sudah pada paham. Nanti kita lanjutkan kembali. Nah, ini
Nah ini keterangannya yang tadi ya. Keterangan yang tadi Al-Aziz, Al-Basit, Al-Adil dan Al-Qayyum ini ya. Lihat ya. Di tangannya Al-Aziz ya. Kemudian nah ini apa ini? Memahami kebesaran Besaran Allah Subhanahu wa taala. ya, memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada gambar ya. Perhatikan ya. Itu ada gambar satu, ini adalah gambar alam semesta. Yang ini alam semesta. Nah, ini gambar apa yang ini yang tengah? Ilustrasi Sifat adil. sifat adil. Ini keseimbangan Alam lautan. keseimbangan alam lautan. Nah, tentunya untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, ini adalah materi memahami kebesaran Allah, bahwa ini sudah digambarkan ya. Sudah digambarkan bahwa Allah itu pencipta semesta alam. Makanya ini gambarnya ya. Ini ada planet dari Merkurius sampai Neptunus dan bumi, Pluto segala macam ini ada. Itu adalah semua ciptaan Allah. Berarti saking kuasanya Allah. Yang kedua, apa ini? Ilustrasi sifat adil. Allah itu maha adil. Orang yang ke manusia itu ya, yang diberikan ke manusia adil. Adil itu dalam artian Allah tidak membeda-bedakan. Allah tidak membeda-bedakan, entah itu si kaya, yaitu si miskin, adil, semua dikasih rezeki ya. Itu contohnya. Kemudian keseimbangan alam. Ya, keseimbangan alam, ada lautan, ada daratan, ya, ada pegunungan dan lain sebagainya. Itu semua seimbang. Ya. Selanjutnya, nah ini perhatikan, ini ada gambar pasca tsunami tahun 2024. Di mana tsunami 2024? Di Aceh. Ini menunjukkan bahwa gambar ini menunjukkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan kekuasaan. Kenapa ini? Ya, lihat di sekelilingnya gambar ini. Ya. Ini porak-poranda semua hancur, tetapi dengan kekuasaan Allah masih tetap kokoh berdiri. Ini adalah salah satu contoh kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan apa? Kekuasaan Allah. Nah, ini adalah harapan. Ya, tentunya dalam sebuah pembelajaran ya, kita diharapkan ada yang didapat dari pembelajaran ini. Juga kita pembelajaran Asmaul Husna ini diharapkan kita yang pertama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang keduanya membentuk akhlak mulia. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Keempat, mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Kelima, mendapatkan Perlindungan dan ketenangan. keenam, memperoleh Kesejahteraan. Nah, ini adalah harapan kita ketika kita sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, juga mengamalkan Asmaul Husna. Nah, sekarang kembali ini ada tugas. Setelah kita melakukan pembelajaran tadi, ya, apa yang Bapak sampaikan, kita atau kalian dapat tugas. Tugasnya cuma ini. Ya, ada berapa ini? Ada 4 ya. Tentang apa? Tentang perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Nah, oke, silakan bentuk kelompok seperti 4, 4, 3 ya. Ayo.
kelompok. Baik, sudah. Bapak akan berikan materinya, ya. Dan kalian catat, ya. Catat apa? Catat tentang perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Ya. Ini satu. Ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Ya, silakan berdiskusi ya dengan temannya. Kalian tuliskan di situ perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Ya, silakan tulis. Ya, tulis di situ. Yang menurut kalian tepat, ya. Perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna, ya. Udah. Jangan begini lagi ya, udah. Sudah? Ya. Ada yang sudah? Sudah? Silakan bagi yang sudah. 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 Itu kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah. Baik. Kalau sudah, silahkan perwakilannya maju ke depan untuk disampaikan. Ya. Ya, kelompok 1 silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan al-adil, yaitu Allah Maha Adil. Mereka akan bersikap adil dalam tindakan dan ucapan, tidak menghina dan mengucilkan orang lain. Mereka juga akan bersikap adil pada diri sendiri. Mereka bisa mengatur waktu untuk belajar dan bermain. Cukup sekian diskusi dari kami kelompok 1. Apabila ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Ayo, kelompok 2 silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan. Serius ya, serius. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan al-qayyum. Maha berdiri sendiri, mandiri, mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah, bertanggung jawab, tidak mudah menyerah, bersabar dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan atau ujian. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Ayo, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna al-adil, yang artinya maha perkasa, berhukum dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas dirinya, dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan hati, tidak mengeluh, tidak menyesali nasib diri sendiri, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut.
Dan Yang dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, tepuk ya. Ya. Nah, sekarang posisi duduknya kembalikan seperti semula. Silakan duduk lagi yang tenang, yang rapi. Ya, duduk lagi. Nah, setelah Bapak menyimak hasil dari presentasi kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, alhamdulillah semuanya sudah cukup baik. Ya. Artinya kalian sudah mengerti apa yang saya perintahkan, ya. Atau kalian sudah mengerti, tahu tentang perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Terima kasih untuk semuanya, ya, pembelajaran hari ini. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, terakhir kita akan menyimpulkan, ya, menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu Asmaul Husna. Nah, ini kesimpulannya. Setelah kita pelajari Asmaul Husna, kita dapat menyimpulkan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99, yang mencerminkan sifat-sifatnya yang agung. Yang agung, mempelajari dan mengamalkan Asmaul Husna dapat meningkatkan keimanan dan pemahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi panduan untuk membentuk akhlak mulia dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pencipta. Ya, baik. Untuk hari ini, oh iya, terima kasih. Berarti proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, supaya kita selamat di perjalanan, ya, dapat berkah dari pembelajaran, kita berdoa dulu, berdoa sebelum pulang, ya. Silakan. Setelah pembelajaran hari ini, ya, telah kita simpulkan. Nah, ini sudah selesai berarti, ya, materi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, nanti ini Bapak akan berikan tugas, ya, tugas atau PR untuk kalian kerjakan di mana? Di rumah. Ya. Ya, ini terus ini PR, ya. PR nanti dikerjakan. Di mana dikerjakannya? Di rumah. Ya, jadi itu nanti pertemuan yang akan datang ini harus sudah selesai, ya. Siap, anak-anak? Siap. Oke, baik. Terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran hari ini, tetapi kembali lagi supaya kita selamat di perjalanan, dapat berkah dari pembelajaran ini. Marilah kita berdoa dulu, ya. Kalau berdoa, silakan.